Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, malam hari ini masih dikasih kesehatan, masih bisa nemenin kalian lagi. Ya meski dengan dengan segala keterbatasan. Hari ini hari apa sih? Hari Senin. Dan aku seneng, aku ngucapin terima kasih banyak karena ternyata banyak respon baik dari subscriber, dari para penonton soal segmen Cermal ini. Ternyata ya bisa dibilang membantu sedikit. Jadi aku baca komentar yang gini, Mas Tulus pas banget. Aku pas mau tidur pas Mas Tulus bikin Cermal katanya. Wah, jadi aku ngerasa bermanfaat jadinya ya. Selamat malam untuk semua para subscriber di Tulus Official semua tanpa terkecuali. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya selalu dan juga untuk di subscribe channelnya untuk yang belum nonton. Maksudnya yang pertama kali nonton video ini, boleh dipencet tombol subscribe-nya. Kemudian juga untuk yang sudah sering ataupun suka dengan segmen ini, Mas terus minta supportnya dengan dipencet tombol like ataupun di share apabila penting ya. Terima kasih banyak. Dan ada lagi yang perlu Anda lakukan, yaitu tidak men-skip iklan yang kira-kira iklannya pendek. Tapi kalau panjang boleh di-skip, gak apa-apa. Senin 20 September 2021. Malam hari ini seperti biasa, pasti banyak jiwa-jiwa yang ya antara dua sisi. Entah dia sedang berbahagia, entah dia sedang bersedih. Ada yang mungkin saat ini sedang berkonflik dengan dirinya sendiri, gitu. Terus berkonflik bersama sama teman, sama keluarga, sama pasangan misalnya. Dan ya isi-isi kepala tadi itu, kalau kata temanku gini, kepala itu boleh sama Tulus, rambut boleh sama hitam, tapi soal isi itu berbeda. Dan lagi-lagi memang saya mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Sebetulnya di Cermal ini sama halnya kayak aku tuh lagi lagi menceritakan apa yang aku alami, kemudian meluluh lantahkan segala sesuatunya, dan seakan-akan aku tuh di sini kayak lagi nyeramahin diri sendiri sebetulnya. Dan sleep call syndrome semalam yang kita bahas di vlog sebelumnya atau di Cermal sebelumnya, ternyata banyak mendapatkan respon baik. Banyak yang kasih saran, ada yang langsung di kolom komentar, ada yang langsung DM di WhatsApp dan lain sebagainya. Ternyata mereka tuh sangat tertarik dengan pembahasan itu, dan banyak juga yang merasakan hal yang sama. Banyak yang memberikan saran, gini Tulus harus kayak gini, itu sindromnya harus begini. Dan banyak hal yang memang harus mereka lakukan, banyak sesuatu yang harus mereka harus mereka kekang dari diri mereka sendiri, adalah yaitu melepaskan sebuah kebiasaan, entah kebiasaan apapun itu, karena itu disebut sindrom. Bahkan sebuah riset menyatakan bahwa mencuri ternyata sebuah sindrom juga. Aku baca klepto kalau nggak salah. Dan aku banyak mengevaluasi, banyak melihat, kemudian mencari tahu dari beberapa hal yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa aku jadi ngerasa begini teman-teman. Yang tadinya aku ngerasa insecure dengan aku tuh punya kelainan, aku nggak sama seperti orang-orang, aku ngerasa kayak gimana-gimana. Bahkan temanku kan ngejas aku seperti itu. Tapi di sisi lain aku kayak yang sekarang kayak Tulus zikir, sholat, kemudian banyak yang begini, minum air putih, minuman herbal dan lain sebagainya. Dan aku banyak banget menerima saran dari kalian, dan itu tuh justru membuat aku jadi kayak yang aku berarti gak boleh insecure, aku gak boleh down, aku harus lawan semua yang aku lakukan sekarang. Dan apa yang aku alami itu bukan sebuah aib kok, karena banyak orang yang sama yang menghadapi sindrom seperti itu. Jadi aku cuma bisa bilang terima kasih buat kalian yang
terus mensupport Mas Tulus, memberikan kritik dan juga saran buat kita, buat saya khususnya, entah untuk kehidupan sehari-hari, untuk beberapa hal yang Mas Tulus hadapi ya. Terima kasih banyak. Dan Mas Tulus ucapkan selamat malam untuk semuanya. Mungkin hari ini ada yang lagi kerja, lagi menikmati suasana bersama keluarga, atau ada yang sudah, ya ini Senin soalnya gitu teman-teman ya. Jadi banyak yang deadline yang kemarin sempat terkendala di hari weekend atau Sabtu Minggu biasanya dikejar hari ini, dan kemungkinan masih banyak yang lembur sekarang. Aku sih firasatku gitu, karena ini hari Senin ya teman-teman. Jadi apa sih ini? Kayak ada nyamuk yang mau masuk mulutku. Ini semacam apa ya? Suaraku gini gak sih guys? Coba kalau sekalian komentar deh, suaraku lagi gendeng gak nih? Aku lagi pilek soalnya, dan pileknya sudah keluar. Aku yakin sih malam hari ini masih banyak yang bekerja, karena posisinya banyak yang mengejar deadline setelah beberapa hari kemarin mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan karena terbatas dengan yang namanya weekend. Mereka membagi waktu untuk keluarga, dan mungkin saat ini ada yang memang sedang dalam kondisi berkumpul bersama keluarga, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang lagi bahagia sukacita ngumpul sama teman-temannya, atau mungkin bahkan ada yang lagi nangis sekarang ya. Nah, aku pengen ngundang teman-teman buat ngirim pertanyaan ke Mas Tulus, kira-kira Cermal ini apa yang harus diangkat. Dan kalian punya beberapa pertanyaan, silahkan kirimkan ke Mas Tulus. Nanti di kolom komentar video yang ini Mas Tulus akan sematkan komentar dari Mas Tulus sendiri. Di situ boleh kalian isikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja kalian pertanyakan untuk Mas Tulus di Cermal besok atau kapan ada Cermal lagi ya. Jadi jenengan boleh menyampaikan pertanyaan seputar dunia percintaan dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa jangan bawa hal-hal gaib ya teman-teman, karena justru saya pengen menetralkan segmen ini dan bisa diangkat dari semua segi dan ada penggemarnya sendiri. Maksud saya seperti itu. Jadi supaya tidak terlalu monoton dengan konten yang sama ya. Nanti akan Mas Tulus sematkan sebuah pertanyaan. Kolom komentarnya bisa kalian isi dengan pertanyaan yang kalian tanyakan ke Mas Tulus. Untuk subscriber Mas Tulus yang di luar negeri tanpa terkecuali para TKI TKW, selamat malam, selamat bergabung. Untuk mbak-mbakku, mas-masku yang cantik, yang ganteng, pokoknya yang dalam negeri sampai luar negeri tanpa terkecuali, selamat bergabung hari ini. Dan juga untuk rekan-rekan yang di rumah orang baik, selamat bergabung. Sehat selalu untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita dan diberikan satu hal yang baik untuk kita semua. Amin. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaan itu adalah hasil dari sidak ataupun hasil dari apa yang mereka tonton kemarin. Hasil dari yang kalian tonton di video Mas Tulus yang kemarin, bahwa itu ada semacam ada bayangan masa lalu. Dan pertanyaan yang harus diterapkan di sini adalah soal dendam dan juga kebencian. Dan bahkan tadi siang Mas Tulus bahas vlognya soal arwah balas dendam dan lain sebagainya. Dan malam hari ini kita bakal bahas soal dendam dan juga kebencian. Ada sebuah pertanyaan dari hamba Allah. Saya punya sahabat, seorang perempuan yang luar biasa sekali. Dia janda, anaknya 2, sudah berstatus janda itu kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu, dan itu masih dengan posisi yang sama. Di satu sisi kadang saya bertanya sama dia, lu gak pengen nikah? Kalau saya kan masih netral ya teman-teman, saya kan masih sendiri, dan menurut saya sih gak ada beban yang harus saya tanggung kecuali wardi atau kebutuhan-kebutuhan primer sekunderku sendiri sebetulnya gitu. Kalau dia, aku lihat siang malam dia kerja, pagi sudah jalan, malam sudah pulang, dan malam baru pulang, dan itu tuh terjadi hampir setiap hari. Dia dikasih libur hanya setiap hari Senin. Dan tadi ada kesempatan aku ngobrol sama dia. Dengan lantangnya aku bilang, lu gak pengen nikah lagi? Kasihan anak-anak lu. Mereka juga butuh sosok seorang ayah yang pertama.
Dan satu lagi, ada yang bisa bantu lo untuk cari rezeki atau nambahin nafkah untuk anak-anak lo. Jawaban dari dia dengan simpelnya dia jawab, gue belum bisa ngebuang dendam sama benci gue sama mantan laki gue. Itu jawaban dari sahabatku. Dan kebetulan banget setelah aku ada pertanyaan tadi malam via Instagram, aku langsung sampein ke dia, aku ngobrol, aku sharing sama dia. Beberapa hal yang memang harus disampaikan adalah perempuan khususnya. Perempuan itu memiliki sisi ataupun segi tersendiri daripada laki-laki. Jadi ketika dia dendam dengan sesuatu, dia akan mengingat itu dengan cukup lama di kepalanya. Tapi ketika dia diperlakukan baik pun, dia akan juga mengingat kebaikan itu cukup lama di kepalanya. Tetapi sayangnya adalah basic dari masa lalu dari sahabat saya ini adalah seorang yang tidak baik suaminya. Sorry guys. Sosok suami yang kurang bertanggung jawab. Sehingga ada rasa di mana dia tuh kayak setengah membenci dan juga dendam dengan keadaan. Saya tanya. Jadi ini kalian jadikan evaluasi ya teman-teman. Pertanyaannya adalah seputar dendam dan juga kebencian. Saya tanya sama dia, sampai kapan kamu akan merasa dendam dengan orang lain? Jawaban dia adalah sampai saya bisa memaafkan diri saya sendiri. Jadi dendam itu asal dari tubuh kita, dari rasa tidak berterima kasihnya kita terhadap tubuh kita sendiri. Dan dendam itu juga termasuk rasa di mana kita melawan diri kita sendiri. Karena sebetulnya dendam itu sumbernya dari hati kita sendiri. Diawali dengan apa? Dengan kebencian. Dengan hal yang dilakukan oleh seseorang, ada benci kemudian ada dendam. Sebetulnya, apakah dendam dulu baru benci? Apakah benci dulu baru dendam? Jawaban Mas Tulus, bisa dua-duanya berputar dengan sama. Ada orang yang dendam dulu kemudian benci, ada orang yang benci kemudian dendam, itu banyak sekali. Jadi menurut dia, gue belum bisa memaafkan diri gue sendiri, Tulus. Apa yang dimaksud dengan memaafkan diri sendiri? Ternyata dia belum bisa memaafkan dirinya yang mengatakan dirinya sendiri atau beranggapan kalau dia itu adalah perempuan yang bodoh karena merasa dendam dengan apa yang dilakukan suaminya di masa lalu. Dia digebukin. Bahkan dia kan seorang penyanyi juga ya, teman saya nyanyi juga, dan saya melihat ada bekas luka di kening yang sampai saat ini masih terlihat. Luka, dan dengan simpel dia bilang, lu masih inget jidat gue kan? Aku langsung diam, karena kan aku sendiri sebetulnya gimana ya teman-teman? Apakah aku tuh tipe pendendam? Sedikit. Saya nggak bisa bilang kalau saya tuh orang baik banget, gak. Apakah kamu pendendam? Saya dendam. Saya pendendam orangnya. Kemudian apakah kamu bisa menjadi seorang pembenci? Mungkin betul. Saya akan jadi seorang pembenci. Tetapi dalam hal ini, kebencian-kebencian yang saya terima ini adalah sebuah rasa yang sudah sangat keterlaluan. Basically dengan beberapa sindrom yang saya derita, dari latar belakang yang saya terima, segala sesuatunya itu membuat saya mendapatkan sifat yang agak kurang baik, termasuk dengan rasa dendam dan juga benci tadi. Sama dengan sahabat saya, kenapa dia belum bisa memaafkan, belum bisa move on dengan keadaannya? Dia jawab kalau dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri, sehingga dia terlihat belum bisa move on. Padahal sejatinya adalah dia belum bisa memaafkan sendiri, di mana dia menganggap kalau dirinya itu sangat bodoh, memberikan kesempatan orang kesekian kali. Dan saya pun sama. Saya dan sahabat saya itu ada satu di tanggal lahir yang sama, di hari yang sama, di tahun yang sama. Jadi saya itu berumur sama dengan dia. Kalau pas saya ulang tahun, dia juga ulang tahun. Sama persis dengan saya. Jadi sama-sama berulang tahun di hari yang sama, tanggal yang sama. Hanya bedanya kalau saya itu kalau nggak salah saya lahirnya malam, dia siang. Perbedaannya di situ. Jadi kayak apa ya? Ada beberapa sifat yang sama, tapi justru ada sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kalau dia tipenya bisa menyimpan rasanya tadi dengan tidak menangis, saya nggak tahu kapan dia nangis, tapi dia bisa menyimpan itu. Tapi kalau saya, kalau sudah memuncak, walaupun saya pandai menyimpan di depan orang lain, saya nggak akan kuat juga, saya akan nangis, itu saya. Dan kalau dia kan orangnya survive banget ya, dia tuh orangnya survive banget.
Dia hebat bisa ngadepin semuanya, tapi saya enggak. Kalau saya itu kalau udah nggak kuat saya nangis, saya tuh cengengnya banget, sedangkan dia tuh enggak. Nah perbedaannya itu, padahal kami lahir di tahun yang sama, tanggal yang sama, hari yang sama, hanya jamnya saja yang berbeda. Sama halnya dengan sahabat saya sendiri punya rasa dendam, rasa benci yang luar biasa terhadap hal yang pernah saya terima. Saya bukan tipe orang yang, maaf, menutup kesalahan saya dengan mencari kesalahan orang lain. Saya bukan tipe orang yang justru akan mencari kesalahan orang, akan membuka aib orang untuk menutupi salah saya. Itu bukan saya. Saya bukan yang seperti itu. Saya tidak malu akan mengaku kalah, ataupun saya tidak malu mengaku maaf ketika saya yang salah. Tapi jangan salah, ketika saya benar, sampai liang kubur saya akan kejar. Itu saya. Jadi beberapa orang beranggapan kalau Tulus itu pendendam, Tulus itu gak bisa lupa dengan masa lalu, Tulus itu paling gampang mengingat sesuatu yang buruk. Jawaban saya iya, betul. Tapi apakah saya akan melakukan kebrutalan? Saya akan melakukan kesalahan dengan maaf, marah-marah, dengan nada yang besar saya akan tutupi kesalahan orang tadi, atau saya akan balas kesalahan itu? Jawaban saya tidak seperti itu, insya Allah. Saat ini saudaraku, aku ngerasa jadi orang yang sedang terpojok dengan posisiku. Ada orang menganggap aku salah, justru di sisiku dia yang aku anggap salah. Tapi di sisi yang sama dia justru menganggap saya itu yang salah, itu saya, bukan dia. Dan dia tidak menyadari akan kesalahan yang sudah dia buat. Ini yang membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya kamu itu manusia apa dajjal? Kamu sudah tahu titik permasalahannya, kamu sudah tahu titik salahmu, tapi kamu tidak mengakui kesalahanmu. Untungnya kamu berhadapan dengan saya, yang maaf, meskipun saya punya amunisi, saya punya hal yang bisa saya ledakan, tapi saya tidak pernah melakukan apa yang mau kamu takutkan. Atau kamu merasa takut dengan apa yang akan saya lakukan? No, saya tidak akan melakukan apapun. Memang mulut saya mungkin bisa berkata-kata dengan rasa yang, gue marah, gue bete, gue kesal dengan apa yang saya sampaikan. Di sisi lain saya hanya bisa nangis. Saya hanya bisa berpikir, kenapa orang sebaik kamu itu bisa meluapkan kata-kata yang tidak seharusnya kamu ucapkan? Saya yakin dan percaya semua orang itu basicnya baik. Hanya keadaan, waktu, dan lingkungan yang membuat mereka tidak baik, terpaksa melakukan hal yang tidak baik, ya. Jadi ketika jenengan bertanya dendam dan kebencian itu bagi Mas Tulus apa? Ya sama seperti yang disampaikan sahabat saya tadi. Dendam itu adalah sebuah penyakit yang ada di hati kita, yang terbentuk dari diri kita sendiri. Kamu disakiti orang, kamu membencinya, kamu melihat itu sebagai wujud kesakitan yang luar biasa, kemudian kamu dendam. Setelah kamu dendam, kamu benci. Apa kalian pikir saya nggak punya benci? Apa kalian pikir saya ini nggak punya rasa untuk marah? Saya sangat marah ketika saya diusik. Saya tidak suka, saya tipe orang yang tidak suka mengusik apa yang orang lakukan. Bagi saya itu hak masing-masing. Ya ada istilah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agamamu. Jadi ya masing-masing dengan posisi masing-masing, dengan cara, dengan sikap masing-masing. Itu menurut saya seharusnya sih tidak menutup kemungkinan hampir mungkin semua orang juga ngalamin hal yang sama. Ada porsi masing-masing di mana kamu juga harus mengutamakan. Saya rasa semut aja kita ganggu dan gigit, guys. Apalagi kita. Sayangnya adalah ada orang yang mau menggigit, atau ada orang yang hanya marah saja, hanya berdoak-doakan kemudian dia menangis. Coba kita pikirkan lagi. Apa mau selamanya kita akan dendam dengan orang lain? Apakah selamanya kita akan bawa benci itu sampai mati? Mungkin saja bisa. Ketika kamu sedang sangat marah sekali. Hari ini saya sedang marah terhadap sesuatu. Saya sedang kecewa dengan sesuatu. Sesuatu yang disangkakan kepada saya, tetapi saya tidak melakukan itu. Tapi justru orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan tidak menyadari kesalahannya,
Kemudian dia menutup dirinya dengan mengatakan kalau aku nggak salah, dia yang salah. Dicari berbagai macam jenis kesalahan yang mungkin bisa saja justru menyerang saya. Jadi orang akan beranggapan kalau saya yang salah. Bukan saya membela saya tidak punya salah, tidak. Tapi dalam hal ini ketika kamu arahkan saya untuk salah, sebetulnya apakah saya betul-betul salah? Kembali ke hati nuranimu. Di sini yang dipakai. Saya tipe manusia yang mudah sekali luluh dengan sesuatu. Mudah sekali gampang luluh dengan sesuatu yang mungkin saja dengan beberapa hal yang saya hadapi itu saya bisa gampang. Basic dari hati saya adalah saya mudah kasihan sama orang lain. Saya mudah merasa yang aduh kasihan ya orang itu, aduh ininya orang itu. Jadi ada semacam rasa ketika saya sudah sangat marah sekali, ada rasa di mana kadang ya manusia yang sudah sangat saya benci sebelumnya, manusia yang sudah nyakitin hati saya, itu masih bisa saya pikirkan dia makan atau tidak, dia sekarang kondisinya seperti apa. Itu bodohnya saya. Dan itu terjadi bukan hanya 1-2 kali, sama beberapa teman saya. Bahkan teman yang membuat saya bangkrut ketika saya pergi ke Jakarta. Teman saya itu bikin saya bangkrut. Semua usaha saya ternyata masih ada tanggungan yang tidak sesuai dan saya harus menjual beberapa hal. Saya harus ke Jakarta dengan uang hanya 600.000 rupiah. Itu betapa hancurnya saya. Ketika saya mendengar ibu saya bilang, "Le, kamu ke Jakarta aja. Justru mama nggak bisa ngeliat keadaan kamu yang hanya nimbrung sana, nimbrung sini, gelebakan di sana, gelebakan di sini. Mama nggak bisa ngeliat kamu kayak gitu." Ibuku terpukulnya luar biasa dengan kejadian itu. Tapi ketika saya mendengar orang yang jahatnya nauzubillah sama saya itu sampai bikin ibu saya sakit guys ketika saya ditipu sama teman saya soal usaha itu. Tapi ketika saya dengar teman saya tadi di penjara, dia ada kasus kemudian di penjara, hati kecil saya tetap bilang, ya Allah kasihan juga ya. Bahkan dia WhatsApp minta maaf, saya minta maaf untuk kesalahan saya. Saya sekarang sudah mendapatkan balasan dari apa yang saya lakukan ke kamu. Sekarang saya di penjara dan lain sebagainya. Itu pun di sisi lain saya tanya lagi, makan nggak ya dia? Sedihnya gimana sih di penjara itu? Jadi banyak hal gitu. Oke, saya tipe orang pendendam. Saya tipe orang yang mudah benci ketika saya sudah sangat dilukai. Tetapi kelebihan yang saya punya adalah alhamdulillahirrabbilalamin, saya tipe orang yang ketika sudah benci, sudah dendam, sudah marah, tapi ketika sudah selesai, ya sudah nggak masalah, hak masing-masing. Cuma satu hal, apakah saya akan tetap sama dengan posisinya, ataukah saya tetap sama dengan posisi saya sebelumnya? Jawaban saya belum tentu. Seperti halnya sebuah kaca yang sudah retak. Ada kaca yang sudah pecah terbentur batu, kemudian retak, kalian berikan yang namanya lakban, lem. Oke, mungkin dia akan terlihat utuh lagi. Tapi perlu kalian tahu, yang retak tetaplah retak. Bekas retaknya itu bisa hilang. Tapi wujud retaknya atau histori di mana dia retak, itu tidak akan pernah bisa kita buang sampai kapanpun. Jadi sesuatu yang sudah retak, sudah nggak bagus, mau kita hajar kayak apa, model apa, tetap akan nggak bagus, tetap akan nggak baik dan akan berefek negatif untuk tubuh kita sendiri. Jadi saya benci, saya dendam, tunggu 1-2 bulan, saya akan memaafkan, saya akan ikhlaskan semuanya untuk Allah. Jadi menurut saya gini sih teman-teman, itu ini dari segi saya ya. Saya tuh nggak perlu ngotorin tangan saya sendiri untuk membalas kesakitan yang orang berikan ke saya. Saya nggak perlu mengotori tangan saya dengan melakukan hal-hal yang justru bisa saya anggap sebagai balas rasa terhadap orang yang sudah nyakitin saya gitu loh. Seakan-akan, oh gue ditonjok, gue harus nonjok. Itu bukan tipe saya. Mungkin saya akan lebih memilih diam, menyesal, kemudian saya menangis dengan apa yang dia katakan. Sakit, dendam, benci, itu ada. Tapi bukan tipe saya dengan saya membalas dengan. Jadi kesakitan yang saya terima tidak selalu saya jawab dengan kesakitan. Kesakitan yang saya terima bisa jadi saya jawab dengan, ya kita buktikan saja nanti. Sekali lagi,
Manusia itu memiliki dua titik. Dua titik yang tidak bisa dia lawan. Titik buruk dan titik baik. Dan di antara titik buruk dan titik baik ini ada satu kata yang tidak bisa dilawan juga, yaitu karma. Kamu berbuat baik maka Allah akan berikan yang baik. Kamu berbuat jahat maka Allah akan berikan kamu yang jahat. Dan ini lebih baik saya serahkan kepada Allah. Percaya atau tidak, zaman sekarang yang namanya karma itu sangat ekspres, sangat instan. Biarkan orang berkata apa, biarkan orang berkata soal kita, saya dikatain begini, saya dikatain begitu, biarin. Walaupun terkadang suka gini, salah saya apa gitu. Saya salah apa sama kamu sampai kamu tega ngomongin kayak gitu saya nggak pernah ngusik hidup kamu loh. Kamu mau kemana, kamu dengan apa, aku nggak pernah mau tahu dalam hal itu. Jadi dalam hal ini ketika kamu bertanya saya salah atau tidak, saya mengetahui setiap manusia itu punya titik salah masing-masing. Saya tahu setiap manusia itu punya titik yang dimana ada roda yang berputar, ada salah, kemudian ada benar, gitu. Ada perbuatan baik dan jahat. Dan sekali lagi, saya nggak mau ngotorin tangan saya dengan mengatakan saya marah sama kamu, saya kesal sama kamu. Kalau saya masih bisa jelaskan, saya masih bisa klarifikasi, saya akan klarifikasi. Tapi kalau saya tidak bisa berbicara lagi, semua saya serahkan kepada Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang akan memberi jalur, Allah akan menjelaskan segala sesuatunya dengan jelas. Ya, hari ini kamu bisa nyakitin orang, hari ini kamu bisa bertingkah semaunya. Suatu ketika, di suatu masa, kamu juga akan dimudahkan sama orang lain, kamu juga akan dianggap remeh sama orang lain. Hari ini kamu bisa meremehkan keadaan, meremehkan orang lain, meremehkan siapapun yang mau kamu remehkan. Tapi perlu kamu tahu, itu adalah sebuah karma. Sekarang kamu bisa happy dengan duniamu, kamu bisa meremehkan seseorang, tapi suatu ketika rodanya akan berputar, kamu yang akan diremehkan sama orang. Itu janjinya Tuhan. Makanya lakukan hal yang baik untuk sesuatu yang baik, berbuatlah yang baik untuk bertujuan mendapatkan yang baik pula. Sebetulnya ketika kita pakai otak kita untuk berpikir, kita akan tahu sampai mana kita harus membenci orang lain, sampai mana kita harus melakukan hal-hal yang tidak berguna atau bermanfaat untuk tubuh kita. Kita harus tahu itu. Ya, berbagai macam segi, berbagai macam cara orang akan lakukan untuk menjatuhkan kita, untuk mencari benarnya dirinya sendiri. Dia akan merasa baik dengan kondisinya, dia akan merasa baik dengan posisinya, tetapi dia nggak pernah tahu bahwa sekali lagi yang benar itu akan benar, yang salah akan salah. Kalau kata orang Jawa istilahnya itu becek ketitik olo ketoro. Sekarang oke, kamu bisa tutupi segala sesuatu dengan apa yang kamu punya, dengan kecantikan kamu, dengan ketampanan kamu, dengan harta yang kamu punya. Kamu bisa beli semuanya, kamu bisa tutupi semua dengan apa yang kamu mau. Tapi ada hal yang tidak bisa kamu beli, yaitu karma. Dan itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Terkait dengan apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini, dendam dan kebencian tadi adalah sebuah simbol dari bahwa kita tuh sebetulnya kurang bersyukur. Jujur, ketika saya punya dendam dan juga benci, saya ngerasa kayak kurang bersyukur gitu loh. Justru kita tuh harusnya bersyukur dengan apa yang Allah berikan ke kita. Dengan apa? Orang benci sama kita, orang tidak baik sama kita, kemudian dia dijauhkan dari kita. Berarti Allah itu baik, berarti Tuhan itu baik sama kita, karena Tuhan menjauhkan yang tidak baik untuk kita. Ya kan? Coba berpikir dengan logik, berpikir dengan nalar, bahwa hal yang memang seharusnya kita pikirkan adalah titik di mana kamu harus melawan dirimu sendiri ketika kamu dendam dan juga takut. Disitulah kamu akan mengalami yang namanya calling down dari tubuhmu, dari rasa marahmu tadi. Kalau aku sih aku simple orang. Aku nggak akan ngusik orang kalau aku nggak diusik. Jadi selama aku masih bisa perbaiki segala sesuatunya dengan baik, aku akan perbaiki. Tetapi ketika tidak, saya akan lepaskan semuanya. Saya nggak mungkin ngotorin tangan saya sendiri dengan untuk membalas dendam terhadap orang lain. Saya punya dendam, saya pendendam orangnya. Tapi apakah ketika saya pendendam tadi saya akan balas rasa dendam saya? Jawaban saya tidak.
Saya lebih suka menunggu orang mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan. Dan selama ini saya sangat bersyukur sama Allah, saya bersyukur sama Tuhan. Segala sesuatu karma di masa lalu bisa saya rasakan, bisa saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Siapapun orang pernah menyakiti saya, karmanya akan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya bukan merasa benar, saya bukan merasa baik, tapi karma baik akan jadi baik, karma buruk akan jadi buruk. Dan itu kembali pada tubuh kalian masing-masing. Saya berharap ada beberapa titik terang di antara dendam dan kebencian tadi. Saya masih berharap juga Allah meluluhkan hati saya untuk tidak terlalu dendam dengan seseorang. Saya berharap juga sama Allah, saya tidak terlalu membenci seseorang. Karena hal itu justru sebetulnya mengotori pikiran kita saja. Hanya ketika kita bersanding dengan orang-orang munafik, orang-orang yang justru seakan-akan dia tuh, oh ini gue best, gue punya harta, gue punya wajah yang tampan, yang cantik, yang bisa gue pamerkan ke orang lain. Lu punya apa? Tapi percaya atau tidak, sebetulnya kemampuan, kelebihan itu sudah Allah takar masing-masing. Yang cantik belum tentu hatinya baik, yang jelek tapi insya Allah hatinya juga baik. Syukur-syukur kamu cantik, kamu ganteng, tapi hatimu juga baik. Sebetulnya di situ. Ya, baik bagi saya di sini bukan berarti kamu tuh ahli ibadah. Baik bagi saya, ya ini pandangan saya pribadi saat ini. Orang baik itu bukan orang yang justru kelihatannya cakep di mata orang, kelihatan baik di mata orang. Tapi menurut saya orang yang baik itu justru orang-orang yang bisa berbuat baik, bisa berprasangka baik, bisa melepas dendam dan juga kebencian. Dan saya sedang belajar untuk jadi itu. Jujur teman-teman, malam hari ini saya sedang merasa sangat benci terhadap seseorang. Saya merasa sangat dendam terhadap seseorang. Tapi apakah saya akan melakukan balasan yang sama? Apakah saya akan melakukan balasan yang saya akan benci juga orang itu? Jawaban saya tidak. Saya tidak akan melakukan apapun. Saya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya, jika saya benar, saya yang akan benar. Jika saya salah, saya juga akan jadi salah. Dan segala sesuatu saya kembalikan lagi sama Allah. Saya yakin dan percaya bahwa hidup ini tuh hanya kiasan. Kita harus tahu salahnya kita atau tidaknya kita dan salahnya kita. Segala sesuatu ini terjadi berkat dari Tuhan, doa dari orang tua, dan juga hasil dari perbuatan kita, teman-teman. Kamu berbuat apa, ya itu yang kamu hadapi. Kamu melakukan apa, ya itu yang akan kamu terima di suatu ketika. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Saya bukan menyombongkan, oh jadi kalau orang indigo itu ketika disakiti akan merasa langsung dibalas sama Tuhan. Jawaban saya tidak di situ. Bukan itu kok jawaban sebenarnya. Tetapi sekali lagi, mau kamu indigo, mau kamu itu cacat, mau kamu itu ganteng, mau kamu itu cantik, mau kamu itu jelek, karma itu tetap akan berpikir mencari jalurnya masing-masing sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau saya disakitin orang, saya hanya bilang, ya terima kasih Allah yang sakitin saya, dosa saya berkurang. Ada dendam sama saya dendam sama orang, ya Allah hilangkan dendam saya. Jadi yes, ketika jenengan tanya apakah Mas Tulus seseorang yang membenci, apakah Mas Tulus seorang yang pendendam, saya jawab iya, saya pendendam dan saya pembenci. Tapi maaf, bukan berarti saya akan balas orang yang benci sama saya atau orang yang saya benci tadi dengan kebencian. Mentok-mentok saya cuma nangis, mikir doang, ya Allah saya salah apa sama orang itu. Dan ketika saya sudah nangis, makanya saya nggak pernah cerita sama yang namanya adikku si Wardi. Wardi itu anaknya sangat sensitif. Ketika saya sedang kondisinya nggak baik, entah saya sakit, entah saya nangis, entah saya sakit hati dan sebagainya, itu tuh dia merasa, dia ada rasa. Makanya orang-orang sini kalau saya bilang, saya tahu orang sekitar saya ini banyak yang nggak suka sama saya tahu. Tetapi orang yang tahu ini, waktu adik saya ke Jakarta, saya bilang jangan cerita sama Wardi. Jadi aku sedarah sama adikku, kami satu ibu, satu bapak satu ibu, tapi sifat kami sangat bertolak belakang. Wardi itu tipe anak yang tidak suka diusik, tetapi kalau saya kan sama, saya nggak suka diusik, saya nggak mengusik orang, tapi saya diam. Kalau saya disakitin orang, saya nangis. Tapi kalau adik saya, dia nggak mengusik orang, tapi kalau dia diusik, dia sudah marah, dia melakukan kegilaan. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya bertolak belakang, makanya saya nggak pernah cerita. Saya tuh nggak pernah cerita sama Wardi, aku lagi benci sama ini deh, aku di ini deh, aku nggak pernah cerita. Aku coba tahan sendiri, aku pasrahkan semua sama Allah. Sekali lagi,
untuk siapapun kalian yang punya rasa benci dan juga dendam terhadap seseorang, ayo belajar bareng-bareng sama saya, belajar bareng-bareng sama Tulus untuk coba melepaskan dendam dan kebenciannya. Pasrahkan sakitmu, pasrahkan dendammu, pasrahkan kebencianmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal ini justru akan cepat terjadi kepada orang yang nyakitin kamu. Biarin dia nggak ngerasa salah, dia nggak ngerasa kalau dia itu gini, biarin, itu hak dia masing-masing. Tetapi kalau bisa perbaiki dirimu, maafkan dirimu, kemudian lepaskan bebanmu. Aku sih sedang berusaha. Aku tidak merasa kalau aku tuh hebat banget, aku bisa ngelepas diriku dari dendam. Tapi dalam hal ini, dalam segini, aku sendiri belum menyadari kalau istilahnya tuh aku bisa mengontrol diriku 100%. Tapi jujur, aku sedang belajar untuk itu, dan aku sangat ingin memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah saja. Saya pasrahkan semuanya sama Allah. Haknya Gusti Allah sudah. Saya mintanya satu, ya Allah, mudah-mudahan ketika ada orang fitnah saya, orang mutar balikin fakta tentang saya kembalikan kepada Allah. Allah yang akan meneruskan, karena ada Maha Penerang, ada Maha Pelembut hati, ada Maha di atas segala Maha, yaitu Gusti Allah. Jadi ya sudah, posisikan dirimu sebagai mereka saja. Oke? Kurang lebih seperti itu teman-teman, hanya bisa yang saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua bisa sama-sama belajar untuk lebih mengontrol diri dengan tidak mengatakan aku benci sama dia, aku tidak benci dan aku tidak dendam. Katakan itu, dan kamu termasuk orang-orang baik yang meskipun kamu dendam tapi kamu bisa mengontrol dirimu sendiri untuk tidak mengatakan aku dendam dan juga benci. Saya sama seperti itu, tapi saya sedang belajar untuk mengontrol itu. Yuk teman-teman, kita belajar bareng-bareng untuk lebih bisa mengontrol diri ya. Terima kasih banyak. Selamat bekerja atau sedang bekerja hari ini, lagi lembur mungkin. Selamat beristirahat. Untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga. Tanpa terkecuali mudah-mudahan kalian selalu sehat, diberikan rezeki yang berkah barokah, diberikan kemudahan dan juga diberikan kelunakan hati. Jangan lupa ucapkan syukur, sering-sering bersyukur dengan apa yang sudah kamu terima. Ucapkan terima kasih juga untuk tubuhmu yang setiap hari selalu menerima berbagai macam beban, tapi bisa kamu hadapi saat ini. Oke? Terima kasih banyak orang baik sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi di vlog yang berikutnya. Mas Tulus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.